teman-teman, tiba-tiba gue dapat link dari seorang teman ya mengenai Inul Daratista yang katanya kena pajak 450 juta. Apakah ini pemerasan dan sebagainya? Mari kita baca berita teman-teman ya, supaya teman-teman dapat clear nih apa yang terjadi sebenarnya. Ini adalah dari Instagram, sudah gue kasih linknya di YouTube gue ya. Ini adalah Palembang Terkini Official. Mari kita baca ya. Inul Daratista heran akun YouTube pribadi kena pajak 450 juta padahal tidak aktif. Luar biasa ya. Gua belum pernah dapat uang ratusan juta dari YouTube ya. Oke, kita lihat. Menyalah pajak kata Palembang Terkini Official. Inul Daratista merasa heran karena ditagih pajak 450 juta gara-gara akun YouTube. Menurut pengakuan sang pemilik Goyang Ngebor, dirinya didenda karena tidak membayar pajak penghasilan dari YouTube ya. Tidak tanggung-tanggung, dia kena 450 juta ya. Katanya YouTube-nya aku penghasilannya udah gede, jadi aku harus bayar katanya si Inul. Di TV ya, di YouTube TV Trans TV tanggal 14 Januari masih fresh ya teman-teman ya. Sampai kena denda 450 juta. Ini jangan sembarang ngomong, hati-hati loh, ini pajak lagi sensitif loh ya. Inul Daratista pun merasa heran lantaran dirinya sudah lama tidak aktif membuat konten YouTube tersebut dan sehingga tentu tidak membuahkan penghasilan. Oke, kita lihat YouTube-nya si Inul ya. Inul Daratista. Mana dia punya YouTube? Ini ya, Inul Daratista Official. Kita klik satu kali. Oke, memang masih kok 3 minggu yang lalu. Masih oke, belum lama ya. Masih 3 minggu lalu yang nonton 24.000, 81.000, 100.000 ya okelah. Oke ini. Ini konten yang channel yang bagus ya. Ada 300.000 subscriber dengan ini. Oke, kita lihat. Ini kan Inul Daratista Official. Coba kita cari di yang namanya Social Blade. Social Blade itu adalah tempat untuk mencari tahu, berapa sih duit yang dihasilkan oleh sebuah channel YouTube ya. Kita klik Inul Daratista Official. Nah, mungkin yang ini ya. Kita klik satu kali. Ini dia. Nah, jadi penghasilan bulanan dia itu sekitar $700 sampai 11.000. Kita ambil tengah-tengah ya, ambil berarti $5.000 lah ya. $5.000 kalikan setahun berarti kan $60.000. 60.000 berarti 1.000.000.000 kira-kira ya. 60.000, 600 juta, ya 1.000.000.000 ya. 1.000.000.000 kalikan 30% sekitar 300 juta. Kalau ditambah denda sekitar 450 juta normal. Berarti oke ya, berarti masuk akal. Maksud gua secara logika pajak ini masuk akal, bahwa dia dikenain pajak 450 juta kalau angka ini betul, ya kan? Kalau angka sosial bet ini betul. Oke, lanjut. Kita lihat, yang komentar ya. "Siap-siap Mang, anak saya yang paling kecil lagi menempuh sekolah tinggi perpajakan, semoga menjadi kebanggaan keluarga." Nggak usah berharap Pak ya, jadi teman-teman kalau punya anak sekolah tinggi perpajakan, kalau mau jadikan petugas pajak nggak usah berharap, pasti jadi sampah. Tetapi kalau mau jadi konsultan pajak boleh ya, tetapi konsultan pajak yang benar, jangan yang abal-abal ya. Kemudian, "Yosing ikhlas tuh Mbak, kuikan pilihanmu bla bla bla," nggak jelas. "Jika saya ditagih pajak, kujebak aja dirjennya ditagih 10 juta, tawar-tawar dikit terus tangkap sendiri karena nggak percaya juga nyuruh tangkap yang sebelah." Oke. "Nggak usah heran kan dulu yang dukung siapa, hayo," katanya. "Makan duit haram tuh sama kau." Banyak yang komplain juga ya, banyak yang anti Indo juga. "Jangan heran sama Indo Mbak." Oke. "Apakah di Indo lagi musim pajak?" Memang dari dulu ya. "Wajar Dirjen Pajak kaya-kaya." Oke. "Peninggalan kolonial Belanda, bla bla bla." Oke. Gua akan masuk ke Instagram-nya Inul ya. Ini adalah Instagram-nya Inul langsung ya, inul.id, inul.d ya, Inul Daratista langsung ya. Jadi ini adalah Instagram-nya Inul, kita lihat Instagram-nya Inul ya. Jadi gua nggak follow dia sih. Tapi ini ya, ini beritanya, kita klik satu kali. Jadi benar-benar dia meluruskan berita. Oke, berarti kan kemungkinan dia meluruskan berita yang ini, gitu kan. Nah, kita baca. "Kawan hari diundang pagi-pagi ambyar." Ini di Trans TV ya, bercerita tentang kasus lama komplain soal kenaikan pajak usaha. "Bagi saya itu sudah berlalu meskipun pajak sudah tidak berubah dan naik." Oke. "Kasus tagihan YouTube juga pernah dibahas juga dan semua sudah clear." Oh, sudah clear ya. Jadi mohon maaf nih Pak Palembang ya, Pak Instagram ini sudah clear katanya ya, sudah clear ya. Pertanyaan gue, clear-nya bagaimana? Clear bayar atau clear negosiasi? Kan nggak tahu ya. Atau clear korupsi, kasih duit, nggak tahu juga ya. Ini berita sudah 3 tahun yang lalu. Oh, mohon maaf teman-teman yang sudah 3 tahun yang lalu ya, jangan diramein hari ini ya.
dan tidak perlu dinaikkan beritanya lagi karena sudah usang dan sebagai warga negara yang baik, saya tetap melaksanakan wajib pajak setiap tahunnya. Oke, jadi Pak Dirjen Pajak nggak usah kebakaran jenggot ya, nggak usah rame-rame lagi karena ini sudah berlalu ya, nggak usah dikomentari lagi, nanti kalau perlu komentari makin rame lagi ya. Terlepas hasil pajak mau dikemanain oleh negara, bukan urusan saya. Oh ini bagus nih ya, ini mindset yang bagus ya. Jadi orang bayar pajak nggak usah peduli lagi, itu pajak mau dipakai buat apa, ini bagus mindset-nya ya. Memang orang bodoh, banyak orang bodoh di negara kita ini ya. Bukan Inul ya, bukan Inul ya, di Konoha maksudnya ya. Yang jelas sebagai anak bangsa yang baik, kita berhak melaksanakan aturan negara dengan baik. Bukan berhak, wajib ya. Bagi kita yang memiliki harta untuk taat pajak memang harus bayar, setuju ya. Meskipun adu otot, tetap ketok palu naik tidak masalah. Jadi, jika berita itu tidak benar karena sudah lama dan clear, perlu saya luruskan biar tidak terjadi pro kontra berita yang sama-sama tidak menguntungkan. Saya selesaikan dengan sangat baik untuk urusan pajak dan sejauh ini sudah tidak ada masalah. Dan jangan lupa, bulan sekarang ini kita sudah harus persiapan untuk setor pajak ke negara bagi yang duitnya berlebihan dan banyak juga usahanya. Persiapan bulan Maret adalah waktunya bayar pajak. Kita harus jujur dan terbuka. Gue setuju ya. Jadilah warga negara yang baik karena uang pajak kita sedikit banyak telah mampu membuat Indonesia lebih baik. Urusan koruptor dan korupsi biarlah jadi bagian mereka yang tidak takut dosa. Oke. Kita harus jadi anak bangsa yang hebat, urip di luar negeri belum tentu seenak di Indonesia. Jadi saya sendiri tetap harus sportif, jika saya salah harus diluruskan, tetapi jika saya benar, saya juga harus berani koreksi. Tidak perlu takut karena masih banyak orang apa nih? Masih banyak orang, baik di sekeliling kita. Dan yang jelas jangan takut bayar pajak ya, aku sudah siap-siap bayar pajak. Kamu bagaimana? Wih, luar biasa ya, ini 22 jam yang lalu ya. Gua like aja deh, gua like aja. Apakah ada komentar? Nggak ada komentar? Oh, belum ada komentar? Oh, belum ada komentar nih ya. Apakah gua komentari? Ya nggak usah lah ya. Oke, jadi, itu teman-teman ya, jadi berita ini sudah berita lama, berita usang, dan sudah dikonfirmasi oleh Inul, dan itu adalah berita 3 tahun yang lalu. By the way, dia tidak bersedia membuka informasi mengenai kasus tersebut ya, jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi teman-teman ya. Setiap warga negara punya hak untuk merahasiakan informasi pajak dia ya. Dia cuma ngomong doang, dia kena pajak dan itu dan sudah clear dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Tetapi kalau jadi gini, beberapa oknum pajak itu menggunakan Social Blade ya sebagai dasar untuk menghitung penghasilan, YouTube-nya seorang, YouTuber, oke. Gua kasih lihat aja Social Blade gua ya, Social Blade gue pajak smart, kita lihat, pajak smart. Nah, ini adalah pajak smart gua yang hari ini akan segera masuk ke 50.000 subscriber ya. Hari ini akan masuk ke 50.000 subscriber, estimasi income-nya dari $100 sampai $1.800. Sedangkan income yang betul-betul kau dapat satu bulan tuh sekitar 5 juta. Ya, 5 juta itu berapa dolar ya? Anggaplah $3.000 kali ya, 3 ribuan dolar lah ya. Nah, jadi dari 1.800, 1.000, oh ini per bulan ya, per bulan? Oh iya betul dong, 1.008K. 1.000 itu kan cuman 1.000, oh sorry, jadi dia salah ya. Jadi, YouTube gue memang mengalami naik turun ya. Ini kebetulan lagi salah ini, biasanya dia tinggi di sini ya. Biasanya dia tinggi di sini, sedangkan kita ambil tengah-tengahnya, oke. Kita ambil tengah-tengahnya, seperti contohnya Deddy Corbuzier gitu ya, kita ambil tengah-tengahnya aja. Nah ini dia dia salah karena gue lagi mengalami kenaikan subscriber, kenaikan penonton, sehingga dia masih salah karena data ini mungkin data bulan lalu gitu ya, atau data beberapa bulan yang lalu. Oke, tapi intinya, kalau Inul Daratista, kita ambil tengahnya aja, kita ambil tengahnya aja, anggaplah $5.000 ya. Kalau 5.000 berarti 60.000 dolar satu tahun, berarti kan 1 miliar setahun. 1 miliar kalau dia kenain denda 30% berarti kan 300 juta ditambah denda setengah harga, berarti sekitar 450 juta, berarti benar ya, berarti masuk akal, gitu. Jadi seandainya data sosial Blade itu betul, maka, Inul memang wajar kena denda sekitar 450 juta, oke. Dan karena dia gentleman, dia bayar, gitu ya, dan itu bagus teman-teman ya. Menurut gua, orang-orang seperti ini perlu diapresiasi ya, karena ketika lu kena tangkap pajak, lu mesti bertanya ke diri sendiri, data dia benar atau tidak? Atau data gue yang benar? Kalau data dia benar, udah lu nggak usah basa-basi, kita minta maaf, kita gentleman, kita bayar. Dan ke depannya kita berkomitmen tidak usah, melanggar pajak lagi. Itu yang betul teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.